Di saat kamu menjadi seorang ibu, lalu anakmu melakukan hal yang sama, persis seperti apa yang kamu lakukan kepada ibumu, bagaimana perasaan? Rasanya, rasa sakitnya akan lebih dari apa yang dirasakan oleh ibumu. Menangis dan menyesali sudah tiada guna. Kasus yang melibatkan Loli, anak perempuan Nikita Mirzani, semakin memanas setelah Loli mengungkapkan keinginannya untuk diadopsi oleh pengacara Rajma Nasution. Meskipun tengah berada dalam perlindungan, Loli menyatakan bahwa ia merasa lebih nyaman dengan Rajman dan berharap dapat diadopsi oleh pria tersebut. Nikita Mirzani pun memberikan respon yang terbilang ikhlas terhadap keinginan anaknya itu. Ia mengungkapkan bahwa membesarkan anak adalah tanggung jawab orang tua. Namun, ia merasa sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Meski demikian, Nikita Mirzani tidak menampik bahwa ia merasa kesulitan dalam mengelola hubungannya dengan Loli. Namun, Nikita Mirzani memilih untuk tidak larut dalam kesedihan dan tetap fokus pada dua anak lainnya yang masih perlu diasuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aduh Loli, satu hal yang perlu kamu tahu bahwasanya pengalaman ibumu itu luar biasa sekali. Pahit getirnya kehidupan itu ibumu tahu banyak. Makanya dia tidak ingin anaknya mengalami hal yang sama. Sehingga mungkin cara mendidiknya seperti ini. Beda dengan ekspektasi kamu. Tidak sesuai dengan harapan kamu. Tapi itu semua demi kebaikan kamu. Satu hal yang saya lihat di sini kedepannya akan semakin rumit. Ya semoga saja ibumu bisa mencari jalan yang terbaik untuk kalian berdua berdamai, menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Loli, tetap ingat Tuhan ya nak ya. Loli, mohon maaf nih ya. Mohon maaf sekali. Tanpa bermaksud untuk menghakimi, tapi suatu saat kamu akan menyesali kata-kata yang kamu sampaikan. Namun sayangnya, di saat kamu menyesali kata-kata yang kamu sampaikan, mungkin saja orang tuamu sudah tidak ada di dunia ini lagi. Dan di saat itu pula lah, penyesalan tak akan ada artinya. Tak akan ada artinya sama sekali. Sebejat apapun orang tua, sebrengsek apapun orang tua, anak tetap harus menghormati orang tuanya dan memuliakan orang tuanya, dan tetap harus berbakti kepada orang tuanya. No excuse. Ingat, umi barulah ayah. Ingat itu baik-baik. Loli, suatu saat kamu mungkin akan menikah dan memiliki keturunan. Maka bisa kamu bayangkan, di saat kamu menjadi seorang ibu, lalu anakmu melakukan hal yang sama, persis seperti apa yang kamu lakukan kepada ibumu, bagaimana perasaan? Rasanya, rasa sakitnya akan lebih dari apa yang dirasakan oleh ibu. Menangis dan menyesali sudah tiada guna. Karena dalam sebuah kehidupan ada yang namanya karma. Apa yang kamu lakukan, itu yang kamu dapatkan. Apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Maka sebelum hal tersebut terjadi padamu, sadari bahwa apa yang kamu lakukan, apa yang kamu sampaikan, sudah di luar batas kewajaran. Karena rasanya tidak pantas dan tidak patut seorang anak melakukan dan menyampaikan hal tersebut. Pengalaman mengajarkan segalanya. Anak-anak yang selalu membantah orang tua, melawan orang tua, bahkan membuat orang tuanya kecewa, sakit hati, dan meneteskan air mata, pada akhirnya hidupnya tidak baik-baik saja. Apapun hajatnya, apapun keinginannya, apapun bentuk perjalanan hidupnya, tidak baik-baik saja. Penuh dengan masalah, seakan-akan masalah tiada hentinya, hingga pada akhirnya karma pun dialami. Persis seperti apa yang dilakukan terhadap orang tuanya. Apakah Loli sudah siap merasakan hal tersebut? Silakan pikirkan baik-baik. Setiap orang tua punya cara tersendiri, punya metode tersendiri untuk mendidik dan membimbing anak-anak. Mungkin cara dan metodenya tidak disenangi oleh anak, bahkan membuat anak merasa tidak nyaman. Bahkan mungkin saja ada bentuk perlakuan, ucapan yang mungkin saja membuat kecewa dan sakit hati si anak. Namun bukan berarti menjadi sebuah dasar dan landasan dan alasan serta pembenaran untuk anak memperlakukan orang tuanya tidak pada semestinya.
Alright? Anak memang tidak memilih untuk dilahirkan orang tuanya. Bahkan anak pun tidak bisa memilih orang tua. Namun di saat orang tua mungkin saja melakukan sebuah kesalahan, bukan berarti anak memiliki hak untuk menghinakan, merendahkan, dan menistakan orang tuanya. Biarlah tangan Tuhan yang bekerja, bukan kita sebagai anak yang menghakimi orang tua kita. Zaman mungkin berbeda, eranya mungkin berbeda, bahkan cara mendidiknya pun mungkin saja berbeda. Hingga pada akhirnya, pertimbangan, alasan, cara pandang, dan lain sebagainya mungkin juga ikut berbeda. Namun ada satu hal yang tidak boleh berbeda. Sikap, attitude, dan adab kita terhadap orang tua, itu yang tidak boleh berbeda dan tidak boleh berubah. Maka ingatlah baik-baik, di saat seorang anak menyakiti hati orang tuanya, terutama ibunya, maka bersiap-siaplah. Hidupmu baik hari ini, besok, lusa, dan nanti akan tidak baik-baik saja. Ingat itu baik-baik. Dan satu hal yang harus diingat baik-baik, penyesalan selalu hadir dan datang di akhir cerita. Selalu seperti tidak pernah di awal. Karena apabila penyesalan hadir dan datang di awal, itu namanya pendaftaran. Ingat itu baik-baik. Alright? Tanya apa? Iya, Loli kabur. Iya, katanya gitu. Loli kabur. Katanya dia nggak suka digabungin di rumah aman itu bareng-bareng sama orang yang open BO, HIV, dan lain-lain. Terus orang gila, dia ngerasa gitu. Dia nggak betah. Lu nggak tahu apa beritanya? Tapi gue stres juga ya ngeliat beritanya Loli nih. Gimana ya, satu sisi gue kasihan juga gitu ya sama tuh anak. Aduh, kayak udah gue ngelok kayaknya deh mau mikirin gimana ya. Tapi menurut gue sih kayaknya harus duduk bareng deh. Gue pikir nih masalahnya udah selesai loh. Iya, gue pikir masalahnya udah selesai, udah baik-baik aja gitu kan. Apalagi kan kemarin kata ibunya kan nanti bakal pas tahun baru tuh si Fadil bakal bobo di penjara ya kan, katanya gitu. Tapi gue tunggu sampai sekarang tuh update-nya belum ada lagi ya. Sampai akhirnya ini gue denger update deh Loli terbaru yang katanya dia kabur. Tapi kok menurut gue sih ya, mending duduk bareng terus pada pada ngosongin hati gitu, membesarkan hati, ngosongin hati, terus minta maaf satu sama lain. Udah anak salah katanya, ibu juga nggak selalu benar gitu, ya udah aja, sorry gitu, gue minta maaf sebagai ibu mungkin nggak sempurna ya. Lolinya juga kayak gitu. Ini mah menurut gue ya, ini mohon maaf banget kalau nggak setuju nih ya. Ini sih kalau versi menyelesaikan masalah versi gue, memang nggak segampang itu. Tak segampang itu ku mencari penggantimu. Tapi bohong gitu. Gimana ya? Jadi gue stres banget sih sumpah. Udah deh jadi anaknya stres juga gitu ya. Jadi gue ikutan stres juga aja nih gitu, kayak ngelihat ya kasihan juga ya jadi Loli gitu. Ya gue sih nggak ikut campur, tapi sebagai ibu kayaknya gue akan menerapkan hal itu deh. Udah duduk bareng deh, udah ya Neng, kita duduk bareng. Bunda minta maaf, kalau gue kan bunda ya, bunda minta maaf, bunda salah, bunda ini, bunda begini itu make forgiveness dan acceptances gitu. Apa sih acceptances? Gitu, menerima udah. Kalau ya namanya manusia, ibu juga nggak selalu bener, anak perlu dibimbing. Bagaimana ya? Coba mohon arahan nih, ya mohon arahan banget nih kayak begini. Kagak bakal selesai nih, ada anaknya tambah benci, tambah marah, tambah sakit hati, tambah ya agak ngerti lagi gue. Udah deh, mohon maaf ini mah ya cuma pengen komen aja ini si Loli kabur, udah titik gitu ya, mohon maaf ini mah.